Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman ngerasa gak sih seolah-olah kita nih adalah sahabat lama ya, yang udah pernah kenal di masa lalu tapi ketemu lagi di masa kini dengan cara nonton video Pagar Kehidupan. Ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini. Ayo senyum dulu dong, senengkan dulu hati kamu, bahagiain dulu diri kamu dengan mulai tersenyum. Hari ini ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu, yang saya tuh pengen banget dengan apa yang saya berikan di video ini bisa menginspirasi kamu untuk keluar dari masalah hidup kamu ya. Jadi sekarang bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya untuk merubah hidup kamu seizin Tuhan. Barangkali dengan adanya video ini kamu bisa tuh lebih tersenyum seperti biasanya. Oke, yuk kita mulai dengan tersenyum dulu sambil berkata terima kasih. Nah, sekarang gini teman-teman, ini bisa jadi adalah salah satu kisah yang cukup unik. Kenapa? Karena ini bukan saya baca dari portal berita online, bukan dari aplikasi Quora juga, bukan ya. Tapi dari mana? Betul, dari kisah yang baru aja saya alami tadi pagi. Jadi gini teman-teman, saya itu kan kalau lagi subuh-subuh tuh suka banget ya, rasanya tuh emang enak kita beribadah tuh di rumah ibadah. Karena saya muslim ya, saya sholat subuh pengennya di masjid gitu. Nah seperti yang kamu tahu, yang namanya subuh itu gak terang ya. Singkat cerita, ketika saya turun dari kendaraan, kamu tahu gak, saya tiba-tiba bingung. Beneran bingung. Loh kok bisa mas? Bingung kenapa? Lupa bawa dompet kah? Bukan. Atau mungkin lupa pakai peci kah? Bukan juga. Tahu nggak apa? Saya bingung teman-teman. Kenapa kunci kendaraan saya tidak bisa dicabut? Wah, coba kamu bayangin deh. Kamu lagi mau ibadah nih. Dikit lagi mau mulai gitu kan. Tiba-tiba kunci kendaraan kamu, baik motor ataupun mobil kamu tuh nggak bisa dicabut. Rasanya gimana? Waduh, rasanya pusing. Rasanya pengen marah. Rasanya pengen berkata, kok bisa sih hal ini terjadi di saat saya lagi pengen melakukan sesuatu yang sebenarnya tuh nggak bisa bercanda. Ini saya lagi mau melakukan hal serius. Kenapa sih harus dikasih cobaan kayak gini? Coba, jujur deh, sampai sini dulu. Pernah nggak sih kamu belakangan ini berkata sebuah perkataan dan pertanyaan yang sama? Kamu nanya sama Tuhan, kenapa sih kok saya harus dikasih cobaan kayak gini? Padahal di saat ini niat saya baik loh. Pernah? Nah sebentar, ini cerita belum selesai. Tiba-tiba saya bingung teman-teman. Ini kenapa kunci kendaraan saya nggak bisa dicabut, padahal harus dicabut tuh. Saya bingung, terus saya juga menyebut bismillah juga, bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa dicabut juga. Waduh, sampai sini mulai tuh ada semacam kayak bingung. Kenapa saya sudah menyebut nama Allah tapi nggak bisa dicabut? Sekarang tebak. Tahu nggak apa yang terjadi berikutnya teman-teman? Ya, tiba-tiba hati saya menyuruh saya melihat yang namanya persneling. Tahu persneling ya? Persneling itu gigi. Ternyata persneling dari kendaraan saya masih dalam posisi netral. Yang mana harusnya dalam posisi parkir, tidak boleh netral. Otomatis kalau dalam posisi netral, kunci kendaraan tadi tidak bisa dicabut dari sananya, memang sudah diprogram begitu. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, saya pindahkan gigi persneling saya ke gigi parkir, baru kunci mobil itu alhamdulillah bisa tercabut dengan sangat mudah. Nah sebentar deh. Mungkin bagi kamu yang pernah mengalami ini agak senyum-senyum sendiri. Kisah ini relate mas, saya juga dulu pernah nih kunci motor saya susah dicabut, kunci mobil pernah susah dicabut. Persis mas, saya marah-marah sendiri. Bukan itu yang pengen saya jelaskan kepada kamu. Ternyata, kamu tahu gak sih, dari kisah sederhana yang saya alami ini, ada hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran dan itu emas banget. Kamu tahu gak apa? Yuk kita jabarkan. Ketika saya berusaha untuk ibadah ke rumah Tuhan, saya pengen beribadah nih ke masjid karena saya pengen sholat subuh. Itu niat baik bukan? Baik ya. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu pernah gak punya niat baik untuk orang lain? Kamu pernah gak punya niat baik untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan? Pernah ya? Oke. Pertanyaan berikutnya. Ketika saya sampai di masjid,
Yang harusnya buru-buru masuk untuk ibadah, kunci mobil saya macet. Kesel nggak? Kesel. Marah nggak? Marah. Sampai sini saya tanya lagi sama kamu. Ingat-ingat deh. Pernah nggak sih di saat kamu udah jadi orang baik, tiba-tiba kamu apes? Apesnya itu bikin kesel. Apa yang terjadi? Langkah berikutnya pasti kamu marah-marah. Sama kayak saya tadi. Saya marah-marah, kenapa sih ini harus terjadi? Kenapa sih kok di saat saya punya niat baik begini ini harus terjadi? Pernah nggak kamu marah-marah sama yang maha kuasa? Karena apa? Di saat kamu sudah ngelakuin hal baik, kok kamu malah kena sial? Pernah nggak? Renungkan. Nah, di saat saya berusaha mencabut kunci mobil saya yang nyangkut tadi, saya nyebut bismillah, berdoa. Dan di saat berdoa, apa yang terjadi? Saya berharap kunci ini langsung kecabut dong, seperti magic. Celek, wih, alhamdulillah gitu kan? Pernah nggak? Kamu pernah nggak sih harapannya ketika berdoa masalah kamu langsung beres seketika? Pernah dong? Pernah. Saya pun pengennya begitu. Tapi pertanyaannya, apakah kunci mobil tadi langsung kecabut, teman-teman? Tidak. Kuncinya masih nyangkut. Malah makin nggak bisa kecabut. Pernah nggak kamu udah berdoa, masalah bukan tambah ringan malah tambah berat? Jujur. Sama kan kayak kunci mobil saya tadi yang nyangkut, padahal saya udah nyebut bismillah berulang kali loh. Dan ternyata yang jadi masalah adalah apa? Persneling saya masih di gigi netral, bukan gigi parkir. Akhirnya begitu persnelingnya saya pindahin ke gigi parkir, kunci mobilnya bisa saya cabut. Nah sekarang sampai sini, bukankah ini sama kayak hidup kamu? Diri kamu sadar gak sih, sebenarnya segala sesuatu yang kamu doakan kepada Tuhan itu nyampe kok. Segala sesuatu yang kamu pinta bantuan dari Yang Maha Kuasa itu didengar kok sama Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa itu Maha mendengar. Lantas kenapa ya Mas, kok apa yang saya pinta ini seolah-olah diabaikan? Sama kayak saya tadi jawabannya. Bukan karena memang Tuhan itu mengabaikan, tapi karena sayanya aja yang keras kepala harus mencabut kunci dengan cara yang saya mau. Kira-kira kalau tadi kuncinya saya paksa cabut, rusak nggak teman-teman? Rusak. Bukannya itu sama kayak kamu? Bukannya itu sama kayak hidup kita? Ketika kita memaksa segala sesuatu terjadi persis seperti apa yang kita mau, sadar nggak sih di saat itu sebenarnya kita sedang merusak hidup kita sendiri loh, sadar nggak? Waduh, ketampar. Waduh Mas, bener juga ini. Loh iya toh? Coba, sekarang saya ingin kamu ingat-ingat kisah hidup kamu sendiri ke belakang deh. Saat yang paling nyakitin dalam hidup kamu, saat yang paling nyakitin dalam hidup kita, itu yang kayak gimana sih? Saya tebak ya. Saat yang paling menyedihkan dan mengecewakan, menyakitkan dalam hidup kamu adalah di saat diri kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari masalah, tapi malah masalah tambah berat, malah makin nyakitin. Bener apa enggak? Renungkan. Bener enggak? Waduh Mas, bener banget ini Mas. Kok Mas Taran bisa tahu sih? Loh, bukan saya bisa tahu karena saya dukun atau apa, bukan. Inilah kehidupan, semua orang juga ngalamin. Iya kan? Kita itu pengen segala sesuatu terjadi seperti yang kita mau. Sama seperti saya tadi, saya tuh pengen kunci mobil saya langsung kecabut dong. Kan saya mau ibadah nih, please deh. Iya, tapi ketika saya memaksa untuk mencabutnya, seandainya saya tadi paksa, rusak. Kerugiannya lebih besar. Di saat kerugiannya lebih besar, bener gak di saat itu kita bakal nyalahin Tuhan lagi? Padahal yang salah siapa? Kita sendiri kan? Ups, iya kan? Sama gak kayak kita kemarin? Sama gak kayak kamu kemarin? Di saat kita tahu bahwa cara ini salah, orang ini jahat, kita maksa loh. Harus terpecahkan sekarang juga, aku gak mau tahu, pokoknya harus. Akhirnya terjadi gak? Terjadi. Tapi masalahnya bukan tambah ringan, tambah berat. Itu kamu bukan. Renungkan deh. Nah, dari situ akhirnya saya melihat bahwa manusia itu, kamu nih sebagai sahabat saya, masalah bisa beres asal tahu caranya. Caranya gimana? Sebelum kamu berburuk sangka kepada Tuhanmu, tanyakan 2 hal aja cukup. Saya ulangi ya, ini caranya bisa langsung kamu praktekin nih. Sebelum kamu berburuk sangka kepada Tuhanmu ketika lagi kena masalah nih belakangan ini, ya, sebelum berburuk sangka, cukup ingat 2 hal aja. Apa itu Mas?
Pertama, kita udah menyebut nama Tuhan kita belum untuk berdoa dan meminta tolong? Itu dulu deh. Udah minta belum pertolongan sama Yang Maha Kuasa? Kalau udah, bagus. Tapi jangan lupa yang kedua. Yang kedua adalah kita sudah memberikan diri kita sendiri ketenangan belum sih sehabis berdoa? Ini yang saya maksud. Ketenangan itu bukan berarti kamu diem, bukan berarti kamu celingak-celinguk, bukan. Ketenangan itu apa sih? Berikan kesempatan kepada Yang Maha Kuasa untuk berkarya dalam hidup kamu. Saya ulangi, tenang itu versi pagar kehidupan adalah berikan ruang kepada Yang Maha Kuasa untuk berkarya dulu loh dalam hidup kamu, untuk berkarya dalam hidup kita. Sama kan kayak saya tadi, kalau saya tadi ngotot memaksa kunci itu keluar, patah, rusak. Tapi yang saya lakukan apa? Saya diam dulu, saya berikan kesempatan untuk Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk ke hati saya. Akhirnya benar, saya dipaksa melihat persneling saya yang pada waktu itu gak kelihatan karena subuh gelap. Akhirnya kelihatan, oh iya, Masya Allah, astagfirullah, masih dalam kondisi netral, gak boleh. Akhirnya saya dapat petunjuk pindahin ke P dulu. Begitu dipindahin ke P, ke posisi parkir, baru bisa dicabut, aman, gak ada yang rusak. Itulah yang harusnya kita lakukan untuk hidup kita juga, teman-teman. Kalau kita udah minta sesuatu kepada Yang Maha Kuasa, bagus. Tapi yang gak bagus adalah kalau kita habis itu ngotot. Sekarang coba lihat. Ada gak sebuah keinginan kamu pengen memiliki seseorang? Kamu udah berdoa sama Yang Maha Kuasa untuk minta restu memiliki orang itu. Sudah. Langkah kedua, kamu gak usah lagi mikirin dia ya. Loh mas, Loh, ini gimana nih maksudnya mas? Saya sudah disuruh berdoa, iya, tapi disuruh lupain. Maksudnya apa mas? Kamu tahu dari mana bahwa orang itu terbaik buat kamu sih? Gini loh, kalau memang orang itu adalah orang yang tepat buat hidup kamu, diri kamu gak usah ngelakuin apapun setelah berdoa. Cukup jadi orang normal aja, ya. Gak usah jadi orang norak, gak usah jadi orang sok cuek, gak, normal aja. Kamu jadi orang normal aja. Itu orang tiba-tiba bakal ada di samping kamu menjadi pasangan kamu. Kalau apa? Kalau diizinkan Tuhan. Bener. Jadi kalau kita udah berdoa, setelah itu langkah berikutnya apa? Jadi orang normal aja. Kamu pengen jadi orang kaya, udah minta restu sama Yang Maha Kuasa, udah, ya udah. Habis itu ngapain mas? Jadi orang normal aja. Waktunya kerja, waktunya nabung. Loh, terus apa bedanya mas? Beda. Gini, kalau Yang Maha Kuasa sudah merestui dan meridoi apa yang kita pinta kepadanya, di saat kita normal melakukan apapun secara normal, tiba-tiba akan ada banyak keajaiban. Benar, itu fakta ya. Coba deh kamu uji deh. Di saat kamu lagi kepepet nih gak ada duit, minta aja tolong kepada Yang Maha Kuasa. Ya hiasi pakai sedekah lah secukupnya. Habis itu ngapain? Ya udah lakukan aja. Kegiatan kamu seperti biasa. Nanti muncul tiba-tiba keajaiban segala sesuatu yang pas banget seperti yang kamu butuhkan. Ini kenyataan loh. Ini kenyataan. Ya. Nah, masalahnya sebelum ada video ini, bukankah kamu menjadi orang aneh ketika selesai berdoa? Anehnya tuh gimana? Ngotot. Mana nih? Katanya kalau saya berdoa saya harusnya terjadi seperti yang saya mau. Mana? Kok saya malah diputusin sama pacar saya? Padahal saya berdoa loh mas. Hei, tahu dari mana dia yang terbaik buat kamu? Ya mas, tapi saya cinta. Pret. Loh kok pret lagi mas? Iya pret. Kenapa coba? Semua orang yang akhirnya bercerai pun awalnya cinta loh. Kamu mau bercerai sama dia? Enggak juga sih. Semua orang yang berselingkuh itu awalnya cinta loh. Kamu mau jadi korban selingkuhnya dia? Nggak mau sih. Semua orang yang KDRT pun dulunya itu kata-katanya cinta loh. Tapi kamu mau di KDRT-in? Nggak juga sih. Ya udah. Berarti apa yang kamu pikir baik ketika berdoa sama Tuhan, Tuhan itu akan menyelamatkan kamu, memberikan orang yang pas buat kamu, bukan orang yang kamu mau. Kalau dia baik dikasih, kalau enggak ya udah ikhlasin. Itu pasti yang terbaik. Itu aja. Diri kamu pengen jadi orang banyak duit untuk melunasin utang. Bagus, udah berdoa, sudah. Tapi utang saya makin banyak, Mas. Kenapa? Kena bunga, Mas. Utang saya berbunga. Ya udah. Loh kok ya udah? Ya sudah. Dinikmatin aja dulu sambil kamu jadi orang normal. Terus berbuat baik, terus bersedekah, terus berdoa.
Ya bagi yang muslim sholat duha, ya tambahin sholat duha biar tambah kenceng tuh rezekinya. Udah, dari situ jadi orang normal aja. Di saat kamu jadi orang normal, di saat itulah kamu jadi orang waras. Dan ingat pesan saya, di saat kita waras, justru jalan hidup makin terlihat dengan jelas. Betul atau tidak, renungkan sendiri. Di saat kita nyari kunci rumah dalam keadaan ngotot, kita nggak waras tuh. Ketemu nggak tuh kunci rumah? Pikirin deh. Kita nyari handphone, tadi perasaan naruh di sini tapi kok nggak ada. Di saat kita nyari ngotot nggak ketemu tuh handphone. Kenapa? Karena kita dalam keadaan tidak waras, betul. Tapi begitu kita udah nggak nyari lagi, kita udah ikhlas, kok tiba-tiba handphone ketemu, kunci rumah ketemu, kunci motor ketemu yang tadinya hilang. Loh kok bisa ya mas? Karena di saat kita tidak mencari lagi, kita jadi waras. Dan di saat waras itu loh, kemampuan kita menemukan jalan keluar seizin Tuhan itu meningkat pesat. Itu jawabannya. Sadar gak sih? Jelas ya? Jadi sekarang video yang sangat sederhana ini, tolong deh kamu dengerin dan tonton berulang kali. Dan renungkan, bukankah apa yang saya katakan dari depan tadi itu benar? Dan kamu tahu, apa yang terjadi dalam hidup ini, sadar gak sih? Gak ada yang kebetulan. Termasuk peristiwa yang terjadi waktu saya sholat subuh tadi. Kalau di waktu sholat subuh tadi saya nggak ada peristiwa kunci nyangkut, bisa jadi video ini nggak sampai kepada kamu. Dan kamu tahu, siapapun diri kamu yang menonton video ini apalagi sampai habis, bukankah apa yang kamu alami itu sama dengan apa yang saya jabarkan di video ini? Terus pikirin deh, masih percaya kalau segala sesuatu itu kebetulan? Kalau saya sih nggak percaya. Semua yang terjadi ada hikmahnya. Dan itu selalu baik selama kamu sendiri pun berbaik sangka kepada Tuhanmu dan kepada dirimu sendiri. Sadar ya, kamu itu spesial. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.